Halo, apa kabar? Anda menyaksikan Cerdas Finansial Syariah bersama saya Syarifah Rahma. Hingga menjelang kumandang azan maghrib nanti kami akan menemani Anda mengupas serba-serbi keuangan syariah bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami di sini. Nah, di segmen Cerdas Finansial Syariah kali ini kami akan membahas terkait dengan cerdas rencanakan haji sejak dini. Karena seperti yang kita tahu bahwa pergi haji pada usia muda ini akan memudahkan pelaksanaan ibadah haji yang tentunya memerlukan kekuatan fisik. Apalagi kita ketahui juga bahwa masa tunggu keberangkatan haji ini bisa mencapai 20 hingga 30 tahun. Sehingga mendaftar haji di usia muda tentu akan membuka peluang pelaksanaannya saat kita berangkat di saat usia masih muda. Apalagi pergi haji ini menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi bagi mereka yang mampu. Nah, lantas bagaimana menyiapkan diri agar bisa pergi haji sejak dini, khususnya dari segi atur-atur keuangan nih. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kami sudah terhubung bersama dengan Head of Retail Funding Hajj and Umroh Group dari Bank Syariah Indonesia, ada Mbak Vita Andrianti. Halo Mbak Vita, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Iva, Alhamdulillah sehat. Oke Mbak, kalau misalnya ini kan temanya adalah cerdas merencanakan haji sejak dini ya. Nah, kalau kita berkaca mungkin dari pengalaman orang tua sendiri ataupun juga saudara, saat ini kan memang untuk mengantri ibadah haji sendiri ini bisa mencapai 20 hingga 30 tahun ya ke depannya. Nah, sebetulnya seperti apa sih kondisinya saat ini Mbak? Ya, betul sekali Mbak Iva. Jadi masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri memang relatif lama. Rata-rata masa tunggu antrian nasional kita kurang lebih 20 tahunan dan bahkan di beberapa provinsi itu bahkan ada yang lebih dari 30 tahun ya, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, di Nusa Tenggara Barat itu masa tunggunya Masya Allah sudah lebih dari 30 tahun. Jadi dengan masa tunggu yang relatif lama itu tentunya suatu keniscayaan bagi kita ibadah haji baik untuk kita maupun putra-putri kita. Rasanya memang perencanaan keuangan untuk haji ini harus kita lakukan sesegera mungkin, sedini mungkin. Demikian Mbak Iva, kayaknya seperti itu untuk kondisi saat ini di Indonesia. Oke, nah ini artinya memang untuk generasi muda ini perlu antisipasi begitu ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah untuk kaum muda ataupun juga kaum milenials, ini ada nggak sih Mbak sebetulnya solusi untuk menabung haji sejak dini? Jadi nggak perlu ditunda-tunda lagi begitu, bisa nggak sih? Iya, jadi Mbak Iva pada kesempatan kali ini juga suatu momentum yang bagus untuk kami informasikan bahwa bahkan bukan hanya untuk teman-teman yang milenial Mbak Iva. Sebelum milenial pun itu secara ketentuan peraturan Menteri Agamanya nomor 13 tahun 2018 itu sudah disampaikan bahwa usia anak sejak 12 tahun itu sudah bisa untuk mendaftar haji. Ya, jadi rasanya dengan kesempatan regulasi tersebut, eh, kalau misalnya haji yang tadi Mbak Iva sampaikan tidak hanya ibadah yang membutuhkan persiapan mental, persiapan materi, tapi tentu juga persiapan fisik ya. Karena rukun haji antara lain ada wukuf di Arafah, lempar jumroh, lalu ada tawaf, ada sa'i, itu kan butuh fisik yang kuat. Nah, ini peraturan Menteri Agama ini memang suatu ruang untuk masyarakat bisa berangkat haji di usia yang lebih muda, di usia-usia yang secara fisik dia bisa lebih fit. Oke, Mbak, tapi kalau misalnya kan biasanya kalau anak muda ini kebutuhannya masih banyak begitu ya, masih yang baru menikah, biasanya beli rumah dulu, kemudian juga ada juga cicilan mobil, ada juga nanti punya anak juga harus membiayai anak terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian mungkin nggak sih Mbak, ini seperti apa nih cara mengatur keuangan? Apakah memang ada program-program khusus begitu yang bisa ditawarkan untuk generasi muda agar bisa nyicil dulu deh untuk berangkat hajinya gitu? Ya, jadi kalau kami di Bank Syariah Indonesia, Mbak Iva, kita lakukan gerakan namanya Abatana. Ayo berhaji aman dan terencana. Jadi di tengah-tengah pengeluaran-pengeluaran rutin yang tadi Mbak Iva sampaikan, ya ada cicilan rumah, ada untuk pendidikan anak dan sebagainya. Ternyata kalau kita hitung-hitung, untuk merencanakan haji itu relatifly tidak berat. Ya, jadi cukup dengan kisaran sebulannya 300.000 sampai 400.000 itu paling tidak dalam 5 tahun atau 6 tahun ke depan kita sudah punya uang sekitar 25 juta atau 26 juta untuk mendaftar haji. Jadi rasanya dari porsi pendapatan kita itu masih punya ruang untuk kita bisa sisihkan.
Jadi 300.000 kalau kita ekivalenkan dalam satu hari itu kan kurang lebih hanya 10.000 rupiah saja gitu ya. Mungkin kalau kita ngopi-ngopi setiap hari juga bisa lebih dari itu. Nah, sehingga kami membuat program Ayo Berhaji Aman Terencana ini adalah dengan mengedukasi nasabah-nasabah kami, menyisihkan setiap bulannya, itu kita berikan free standing instruction. Jadi kadang-kadang orang itu kalau disuruh menyisakan itu sulit. Tapi kalau misalnya mensisihkan, itu dari gajinya langsung kita potong setiap bulannya untuk masuk ke tabungan haji. Jadi hanya dengan 300.000 sampai dengan 400.000 dengan program Ayo Berhaji Aman Terencana, mudah-mudahan dalam 5 tahun nasabah-nasabah kami punya porsi hajinya ya, mungkin di usia 25 tahun, 26 tahun, dengan masa antrian 20 tahun, insya Allah di usia 40 tahun kan masih fisiknya masih baik. Nah itu mereka bisa berangkat haji dengan lebih nyaman dan lebih baik lagi. Oke, berarti kalau bisa disingkat ataupun juga diringkas begitu ya, berarti 300.000 hingga 400.000 per bulannya, tapi dengan 5 tahun ini sudah kekumpul begitu ya untuk pendaftaran hajinya, sehingga nanti bisa berangkat dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun begitu ya Mbak ya? Betul. Oke. Bahkan kalau kita sebagai orang tua, barangkali Mbak Iva mohon izin menambahkan, ini kita harus juga sudah aware untuk merencanakan haji anak-anak kita. Karena dengan adanya kesempatan regulasi bahwa anak usia 12 tahun itu sudah bisa didaftarkan haji, itu tentunya akan lebih nikmat lagi anak kita sweet 17 gitu ya, ulang tahun, bukan pesta yang kita hadiahkan, tapi kita menghadiahkan anak kita porsi haji. Sehingga 17 tahun anak kita sudah punya porsi haji, masa antrian 20 tahun, hal yang tidak mungkin di usia 37 tahun anak kita bisa berangkat haji. Dan itu sangat indah untuk melakukan haji di fisik yang jauh lebih kuat di usia 30-an tahun. Oke, menarik sekali ya Mbak ya, karena memang untuk anak sendiri juga sudah bisa didaftarkan, jadi bisa terfikirkan begitu untuk kedepannya sendiri. Oke, kalau misalnya dari BSI sendiri Mbak, seperti apa sih sebetulnya tren dari pendaftar pada BSI Tabungan Haji Muda Indonesia? Ya, jadi kami coba lihat tren di 5 tahun terakhir ya, dari 2016 itu pendaftar haji di usia kurang dari 30 tahun itu porsinya hanya 7%. Namun ini ada kabar yang nampaknya kesadaran masyarakat jauh lebih baik lagi untuk merencanakan haji di usia yang lebih muda. Trennya saat ini bisa mencapai 20%, Mbak Iva, komposisi untuk pendaftar haji di usia di bawah kurang dari 30 tahun. Dan saya rasa ini rasanya akan cenderung terus meningkat ya, karena masyarakat sudah paham bahwa antriannya lama, jadi mendaftar haji jauh lebih harus di usia yang jauh lebih muda. Oke, persiapan sejak dini begitu ya, sejak jauh-jauh hari. Nah, kemudian tadi selain trennya juga semakin meningkat, tadi anak muda juga trennya juga sudah sekitar 20% begitu ya. Sebetulnya ada lagi nggak sih Mbak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BSI begitu dalam tabungan haji muda Indonesia? Iya, di tabungan haji muda Indonesia ini Mbak Iva, kami tidak mensyaratkan untuk adanya KTP untuk anak-anak usia di bawah 17 tahun. Jadi cukup akte kelahiran itu tabungan haji muda Indonesianya bisa sudah atas nama anak. Bahkan anak usia 0 tahun pun baru lahir sudah bisa dibukakan oleh orang tuanya tabungan haji muda Indonesia. Lalu kami juga ringankan setoran awalnya untuk memudahkan orang melaksanakan niatnya untuk menabung haji. Jadi setoran awalnya cukup ringan, hanya dengan membuka Rp100.000 saja masyarakat Indonesia sudah bisa membuka tabungan haji. Dan alhamdulillah saat ini tentunya kami sebagai bank penerima setoran yang alhamdulillah terbesar di Indonesia, market share kami kurang lebih 68% para pendaftar haji di Indonesia mempercayakan pendaftaran hajinya melalui Bank Syariah Indonesia. Dan kami untuk produk tabungan haji muda Indonesia ini kami bebaskan biaya administrasi tabungannya. Jadi mudah-mudahan dengan keringanan, kemudahan, dan fitur yang baik bisa mengajak lagi lebih banyak lagi masyarakat muda Indonesia untuk mulai merencanakan hajinya sejak dini. Oke, Mbak Vita mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada anak muda begitu ya agar semakin tergugah, agar segera mendaftarkan haji secepatnya begitu Mbak, seperti apa? Iya, jadi buat rekan-rekan muda di seluruh Indonesia gitu ya,
Haji itu merupakan rukun Islam yang memang wajib kita jalankan. Jadi dengan adanya masa tunggu yang relatif panjang, kita tidak boleh pesimis gitu ya. Artinya teman-teman pun punya kesempatan untuk bisa melaksanakannya. Haji itu adalah ibadah yang tidak hanya membutuhkan persiapan mental, persiapan materi, tapi tentunya juga fisik yang baik. Jadi mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kuat, yuk dari pendapatan kita setiap bulannya kita sisihkan tidak seberapa gitu ya, 300.000 sebulan, 10.000 sehari, untuk kita betul-betul meniatkan ibadah haji kita bisa terwujud selama masa hidup kita. Mungkin demikian Mbak Iva pesan kami untuk masyarakat muda Indonesia. Mudah-mudahan dengan merencanakan haji yang rezekinya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih berkah lagi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Vita. Tadi sudah jelas ya, apalagi memang di saat waktunya masih muda, masih ada penghasilan juga setiap bulannya begitu ya. Jadi sehingga memang sudah ada caranya juga bisa dicicil setiap bulannya, sehingga nanti cita-cita untuk segera naik haji dalam kondisi fisik yang masih sehat walafiat ini juga bisa segera tercapai. Terima kasih sekali Mbak Vita Andrianti, Head of Retail Funding Hajj and Umrah Group Bank Syariah Indonesia, sudah bergabung bersama kami dalam segmen Cerdas Finansial Syariah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.